warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yulfi Fazilah dari Tadris IPA 4B ingin melakukan suatu percobaan, yaitu memanfaatkan minyak jelantah menjadi biosolar. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memanfaatkan limbah minyak jelantah menjadi biosolar. Cadangan minyak di bumi yang dihasilkan di Indonesia semakin sedikit, sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah, sehingga kebutuhan akan bahan bakar dari minyak bumi semakin meningkat pula. Semakin memperbesar ancaman berkurang drastisnya persediaan bahan bakar fosil atau minyak bumi. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan bahan bakar pengganti yang bersifat terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Biosolar merupakan bahan bakar alternatif yang menjanjikan, yang dapat diperoleh dari minyak tumbuhan, lemak binatang, atau minyak bekas melalui transesterifikasi dengan metanol. Pemanfaatan energi hijau memang merupakan kebutuhan yang sulit untuk dihindari lagi. Akan tetapi, pada pengembangannya, tanaman bahan bakar nabati membuat usaha perkebunan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akan suplai energi, sehingga dilakukan suatu upaya untuk memanfaatkan minyak bekas atau minyak jelantah sebagai bahan bakar biosolar untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Minyak jelantah merupakan salah satu bahan baku yang memiliki peluang untuk pembuatan biodiesel, karena minyak ini masih mengandung trigliserida di samping asam lemak. Manfaat dari percobaan ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Sedangkan bagi orang yang melihatnya, yaitu sebagai informasi yang relevan tentang kualitas biosolar yang dihasilkan dari hasil pengolahan minyak jelantah, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Serta manfaat pembuatan biosolar dari minyak jelantah ini adalah pemakaian minyak jelantah sebagai bahan baku biosolar setidaknya mendulang beberapa manfaat, seperti bisa mengurangi limbah ke lingkungan hidup, memberikan manfaat ekonomi baik untuk kesehatan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga mendukung pembangunan daerah. Ada sebuah penelitian atau analisa mengenai minyak jelantah. Dalam penelitian tentang pengantar teknologi minyak dan lemak pangan mendapatkan kesimpulan bahwa jelantah merupakan minyak goreng yang telah dipergunakan, sehingga mengalami penurunan kualitas. Namun demikian, jelantah sebagai minyak tetap merupakan tristergliserol dari asam lemak jenuh dan tak jenuh. Hampir semua minyak bumi mengandung 98% trigliserida dan tak jenuh, dan sedangkan 2%-nya merupakan komponen non-trigliserida seperti monogliserida dan digliserida, asam lemak bebas, fosfolipid, tokoferol, serta sedikit komponen zat warna. Minyak dapat bersumber dari tanaman, misalnya sawit, jagung, kedelai, dan bunga matahari. Minyak dapat juga bersumber dari hewan, misalnya ikan paus, ikan sarden. Minyak jelantah dapat dikategorikan sebagai limbah karena mengandung zat-zat yang berbahaya dan memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Minyak goreng yang telah dipanaskan berulang kali dapat merusak sifat-sifat kimia yang dikandungnya. Baiklah, untuk bahan yang pertama yaitu adalah natrium hidroksida atau biasa disebut dengan soda api. Karena natrium hidroksida ini adalah suatu zat yang disebut higroskopis, yaitu jika zat itu mempunyai kemampuan menyerap molekul air yang baik. Jadi disarankan untuk menaruhnya di wadah tertutup seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah metanol sebanyak 100 ml. Dan selanjutnya adalah bahan utamanya, yaitu minyak jelantah sebanyak 500 ml. Baiklah, selanjutnya adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu dari minyak yang akan kita panaskan nanti.
Selanjutnya yaitu adalah sebuah botol bekas kaca yang kita gunakan sebagai tabung reaksi. Dan ini adalah separator yang kita gunakan untuk penyaringan minyak jelantah yaitu biosolar dengan zat sisanya yaitu gliserol. Baiklah, langkah pertama yaitu kita mereaksikan natrium hidroksida dengan metanol. Natrium hidroksida di sini juga berfungsi sebagai katalis, yaitu untuk mempercepat suatu reaksi. Untuk reaksi natrium hidroksida dan metanol ini merupakan reaksi exotherm, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi panas. Selanjutnya kita akan membuat larutan ini menjadi larutan homogen, yaitu natrium hidroksidanya larut pada metanol. Kita reaksikan. Baiklah, selanjutnya kita akan memanaskan minyak jelantah tadi hingga suhu 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, minyak tadi bersuhu sekitar 53 sampai dengan 55 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan memasukkan minyak jelantah ke dalam botol dan mereaksikannya dengan larutan natrium hidroksida dan metanol tadi. Baik, kita masukkan. Setelah itu kita akan memasukkan minyak secara perlahan dan berhati-hati. Ini selanjutnya kita akan mengocok minyak dan larutan hidroksida tadi. Oh my god, aneh cuy. Kita kocok sampai semuanya tercampur rata. Baiklah, setelah menjadi seperti ini, kita pindahkan dia ke separator agar zat sisa dan biosolarnya terpisah. Kita diamkan sampai dia menjadi benar-benar terpisah sekitar selama 24 jam. Baiklah, setelah didiamkan selama beberapa hari, bisa kita lihat di sini
biosolarnya setelah terpisah dengan gliserol yang berada di bawah. Jadi kita akan buka penutup separatornya dan akan membiarkan gliserolnya jatuh. Baiklah, sekarang yang tinggal hanyalah biosolarnya dan kita akan pindahkan ke wadah berikutnya. Baiklah, langkah selanjutnya adalah pemurnian biosolar dari sisa-sisa reaksi larutan reaksi natrium hidroksida dan metanol. Di sini saya menyiapkan air hangat yang bersuhu 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Caranya adalah kita campur biosolar tadi dengan air hangat. Setelah biosolar masuk ke dalam botol ini yang sudah disambut oleh air hangat, maka sekarang kita akan membolak-balikkan botol seperti ini secara berulang-ulang hingga sisa-sisa larutan natrium hidroksida dan metanol tadi pindah ke air. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaring biosolar dan air tadi menggunakan separator yang baru. Untuk memisahkan air hangat dan larutan biosolar. Diamkan larutan hingga beberapa saat, yaitu sekitar 12 jam. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuang air di bawah ini melalui lubang separator yang di bawah ini, agar kita bisa mengambil hasil dari biosolarnya. Baiklah, setelah mendapatkan hasil dari biosolarnya untuk pembuktian, kita akan menaruhnya ke dalam botol kaca kecil ini, lalu membakar. Jika sumbu terbakar, maka biosolarnya dinyatakan berhasil. Dapat kita lihat di sini bahwa sumbu terbakar. Jadi bisa dinyatakan bahwa biosolar yang telah dibuat itu berhasil diterapkan. Salah satu kelebihan mendasar bahan bakar ini yakni rendahnya kadar sulfur yang terkandung. Dengan rendahnya kadar sulfur akan sangat membantu mengurangi kemungkinannya terjadi hujan asam. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan bahan bakar ini jauh lebih rendah, yakni 70 sampai dengan 75% dari bahan bakar jenis lain yang dihasilkan dari fosil hewan. Sudah tentu bahan bakar ini lebih ramah lingkungan. Kekurangannya itu kandungan energi yang dimiliki bahan bakar ini lebih rendah, yaitu sekitar 9 sampai dengan 12% dari bahan bakar solar yang dari fosil hewan. Tentunya bahan bakar ini menghasilkan tenaga yang cukup lebih rendah. Kekuatan oksidasi pada bahan bakar ini juga mengakibatkan lebih rentan bermasalah saat proses penyimpanan dalam jangka waktu lama. Karena jika disimpan terlalu lama, bahan bakar ini akan lebih mudah mengental.